Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam balik wa minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolihin wal malaikatil muqarrabin, khususan musannaf hadar kitab Syekhuna Akbar Muhyiddin Ibn Arabi wa Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darin. Amin ya rabbal alamin. Pengajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah pagi ini akan membahas tentang penjelasan Ibnu Arabi terkait makna syahadah yang pernah disampaikan oleh Nabi Dawud alaihissalam, dan juga memaknai syahadah ya, ketika azan. Dalam hal ini Ibnu Arabi akan membahas ya makna syahadah yang terkait dengan keesaan wujud. Faya ikhwati al-mu'minin. Ini baru Ibnu Arabi memulai penjelasannya dengan menyebut wahai saudara-saudaraku, ya, orang-orang yang beriman ya. Jadi sapaan yang sangat lembut, sapaan yang sangat ngayomi ya. Khatamallahu lana walakum bil husna. Khotama, semoga memberikan pungkasan siapa Allahu Allah, lana bagi kami, walakum dan bagi kamu sekalian, bil husna dengan baik. Jadi ini maksudnya doa ya kepada kita semua, semoga Allah memberikan happy ending ya. Happy ending itu diberikan husnul khotimah. Jadi sekali Ibnu Arabi yang ilmunya bagaikan lautan ya, itu mengajari kepada kita untuk tetap berdoa dan memohon kepada Allah ya, supaya diberikan husnul khotimah. Jadi yang dimaksud husnul khotimah yaitu orang yang bisa istiqomah dalam meyakini keyakinan ya. Contoh misalkan kita sudah diberikan anugerah bisa meyakini ajaran tauhid, khususnya tauhid ahlu kasfi atau tauhid sufi. Ini sudah anugerah. Nah, kemudian tinggal kita mengamalkan sampai akhir hayat. Nah, ya ini namanya diberikan istiqomah, konsisten dalam memegang akidah. Sebab ada kalanya orang itu keyakinannya naik turun.
Ya, mungkin hari ini bisa menerima. Ya. Kemudian dia berkumpul dengan ulama-ulama yang anti dengan ajaran tauhidnya ahli sufi, terpengaruh, malah menganggap itu sesat. Nah, ini contoh bahwa menjaga konsistensi dalam memegang akidah itu harus sampai titik penghabisan. Maka doa yang disampaikan oleh Ibnu Arabi, yaitu memohon kepada Allah, ya sudah diberikan anugerah keyakinan memegang tauhid ahlu kasfi atau tauhid para sufi, mudah-mudahan bisa memegang sampai husnul khotimah, sampai akhir hayat. Ya. Lama sami itu tatkala aku mendengar kaulahu firmannya Allah Ta'ala an-nabihi dari nabinya, yaitu Hudin, Nabi Hud alaihi salam, hina qala ketika berkata siapa Nabi Hud liqaumihi kepada kaumnya, al-mukadzibina yang pendusta itu. Jadi Ibnu Arabi ingat ketika Nabi Daud alaihissalam mengajak umatnya untuk bertauhid. Ternyata umatnya itu mukadzibin, yaitu mendustakan, tidak meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam. Wa birisalatihi, dan juga tidak mengakui kenabian atau risalahnya Nabi Hud, ya. Jadi kaumnya mukadzibi Nabi, ya, mendustakan tentang Nabi Hud dan juga tidak mengakui risalahnya Nabi Hud alaihissalam. Nah, firmannya bunyinya bagaimana? Ya, inni ushhidu waha wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Ya, ini sesungguhnya aku, ya, ushidu, ya, mengikuti wazan ashhada yushidu, akrama yukrimu, af'ala yuf'ilu, ya. Ushidu, aku menyaksikan Allah wa ashhadu, dan mereka menyaksikan, ya, ani sesungguhnya aku bariun itu terbebas, mimma dari sesuatu tusyrikuna mereka melakukan kesyirikan. Ya. Kalimat tadi itu adalah ucapan Nabi Hud yang menyatakan aku telah bersaksi, ya, tentang keesaan Allah. Begitu juga mereka juga bersaksi, menyaksikan tentang keesaan Allah. Karena itu aku terbebas dari mimma tusyrikun, dari orang-orang yang mereka menyekutukan Allah. Ini surat Hud ayat 54, ya. Fa asyhada alaihi salam qaumahu ma'a kaunihim mukadzibina bih, ya, fa asyhada alaihim, ya. Fa asyhada, maka mengajak bersyahadat siapa Nabi Hud alaihi salam qaumahu kepada kaumnya, ma'a kaunihim serta keberadaan mereka
itu mukadzibina, orang-orang yang orang-orang yang berdusta bihi, kepada Nabi Hud. Gitu. Jadi Nabi Hud sudah mengajak umatnya untuk bersyahadat, untuk menyaksikan, mengakui tentang keesaan Allah. Akan tetapi kaumnya mukadzibin, mendustakan. Itu. Ala nafsi, atas dirinya, bil baro'ati, dengan baro'ah, yaitu terbebas, minasyirki, dari syirik, billahi, kepada Allah, wal ikrari, dan ikrar, yaitu pengakuan, ya, bi ahadiyatihi, dengan keesaan Allah. Itu, ya. Jadi ajaran tauhid, ya, itu sejak zaman Nabi Adam, terus nabi-nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad, ya, dan sampai sekarang, ya, substansinya itu sama, itu la ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian ketika diucapkan menjadi kalimat penyaksian atau syahadah, menjadi asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi. Ya, di sini aku bersaksi, ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maksud asyhadu, bersaksi, itu berarti dia menyaksikan apa yang dilihat di alam semesta ini, diyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, ini makna zahir dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian la ilaha illallah digali lagi kedalamannya, asyhadu, ya, aku bersaksi, ya, ya, karena dia sudah meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, berarti yang mengadakan dan menciptakan alam semesta adalah Allah. Maka muncullah makna dari asyhadu alla ilaha illallah pada muara la maujuda illallah, artinya kami bersaksi bahwa tidak ada wujud di alam semesta ini, ya, kecuali wujud yang diadakan oleh Allah, wujud yang diciptakan oleh Allah. Itu akhirnya melihat wujud alam semesta, hatinya terkoneksi, bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna syahadat secara hakiki, ya. Nah, karena itu dalam syahadat ini, ya, bertingkat-tingkat kualitasnya. Ada yang bersyahadat hanya dari sisi zahir saja, ya, sebagai salah satu syarat masuk Islam, mengucapkan kalimat syahadat. Ya, dia hanya sebatas meyakini tidak ada Tuhan, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Misalkan dia sebelumnya menyembah banyak Tuhan berhala, kemudian muncul kesadaran bertauhid, ya, kemudian menyaksikan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ini untuk tahap awal, ini sudah bagus, dia meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, para sufi itu menggali kedalaman makna asyhadu alla ilaha illallah tidak sebatas dipahami secara lahir, tekstual tadi, tidak ada Tuhan selain Allah, tapi digali makna-makna substansi di balik kalimat la ilaha illallah. Nah, ini jadi yang menjadi objek
para sufi itu menggali kedalaman makna la ilaha illallah. Maka ketika mengucapkan asyhadu, aku bersaksi, ya memang dia menyaksikan bahwa apa yang dilihat, apa yang disaksikan, ya itu langsung terkoneksi kepada Allah. Inilah makna dari syahadat secara hakiki, secara substansi gitu. Kalau makna syahadat secara syariat, ya tadi yang penting terucap kalimat, kemudian dia meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, itu sudah cukup. Tapi bagi ulama muhakkikin, ya, ulama hakikat, tidak berhenti di situ. Maka di sini menggunakan kata asyhadu, aku bersaksi. Dan ini sangat terkait dengan khitab di alam arwah. Juga menggunakan kata dasar, ya, syahida atau asyhada. Gitu. Kenapa menggunakan kalimat syahida atau asyhada? Kenapa enggak ro'a gitu ya? Karena memiliki makna bahwa asyhadu itu kesaksian yang meliputi aspek lahir dan batin. Mata lahiriah memandang apa yang dilihat, mata batiniahnya langsung terkoneksi mengembalikan kepada Allah. Gitu. Kalau ro'a, ya, itu hanya aspek lahiriah saja, melihat, tidak sampai ke dalam hati. Gitu. Maka di dalam khitab di alam arwah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu, semua ruh menjawab, bala syahidna. Gitu. Jadi menjawabnya syahidna, dari syahida, ya, syahidna, ya, bentuk mutakalim al-ghair, karena semua ruh berarti dia jamak. Syahidna, nggih Gusti, kami telah menyaksikan. Gitu. Jadi saat itu ruh kita semua sudah menyaksikan Allah, ya. Maka jawabnya qalu bala syahidna. Qalu, mereka menjawab, bala, nggih, ya, iya, syahidna, kami telah menyaksikan. Di sini ditambah menggunakan fi'il mandi, ya, berarti kesaksian ini sudah dirasakan oleh semua, ya, umat manusia, yaitu menyaksikan Allah ketika di alam arwah. Inilah, ya, syahadat yang pertama itu di sini. Kita sudah pernah makrifah, berjumpa kepada Allah itu di alam arwah. Kemudian syahadat yang kedua, ya, pada saat kita di dunia ini, ya, ingin masuk Islam. Cuma biasanya orang Islam zaman sekarang itu, ya, jarang yang mendeklarasikan, mengucapkan syahadat yang diniatkan masuk Islam, karena mereka lahir di kalangan komunitas muslim, ya dia otomatis menjadi muslim. Nah, sementara, ya, pada zaman Nabi dulu kalau masuk Islam membaca syahadat. Nah, sebenarnya di tradisi Jawa dulu itu ada tradisi yang cukup bagus, ya. Saya waktu kecil masih menyaksikan, dan tradisi ini, ya, terjadi di Kesultanan, bahkan dimasukkan dalam salah satu karya ulama keraton, ya, tentang tradisi seorang anak ketika khitan, sebelum khitan itu diikrarkan bersama dengan
mengucapkan dua kalimat syahadat gitu. Jadi sebelum khitan. Ya, zaman dulu saya masih ingat kecil tuh masih ada tradisi seperti itu. Karena zaman dulu itu mau khitan mau sunat itu kan rata-rata sudah menjelang akil balik. Jadi sunatnya itu ya udah usia SMP gitu ya. Itu. Nah, seiring kemajuan zaman, usia orang sunat mulai berubah. SD sudah sunat, TK sudah sunat. Nah, ini problemnya kalau anak TK SD diajak syahadat. Nah, ini belum punya kesadaran penuh. Karena belum taklif gitu lah. Maka tradisi sebelum dikhitan mengucapkan syahadat itu sebenarnya ya sangat bagus gitu. Karena dia menjelang akil balik, jadi disempurnakan, dimulai dengan membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ini disaksikan orang banyak. Nah, setelah itu baru khitan untuk menyempurnakan. Karena sebentar lagi dia akan masuk akil balik. Kalau akil balik dia sudah kena taklif syar'i. Kalau dia nggak sholat sudah dicatat oleh malaikat raqib atid. Dia maksiat sudah dicatat. Dia sudah berkewajiban melaksanakan rukun Islam. Nah, tapi ya untuk tahap ini ya biasanya hanya pengenalan mengucapkan syahadat sebagai prinsip keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Gitu. Maka dari itu ya ada solusi ya, kadang orang mau akad nikah gitu ya, itu juga sama. Ayo kita bareng-bareng baca dua kalimat syahadat gitu. Ya sebenarnya tujuannya adalah untuk ikrar ya syahadat sebagai sebuah kalimat kesaksian tentang tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Jadi ini ijtihadnya para ulama terdahulu cukup bagus gitu. Sebelum sunat ya, diajak membaca dua kalimat syahadat. Menjelang nikah, akad nikah biasanya bareng-bareng membaca dua kalimat syahadat gitu. Ini untuk antisipasi ya. Kemudian kapan lagi ada syahadat ya? Nah, kalau di dunia torekoh ya itu biasanya ada baiat juga. Nah itu dimulai dengan mengucapkan kalimat syahadat. Nah, kalimat syahadat yang dibacakan ya, yang diikrarkan ya, dalam menerima sebuah baiat ini sebagai komitmen soal prinsip akidah tentang la ilaha illallah. Namun demikian para sufi akan menggali makna la ilaha illallah itu. Jadi tidak terhenti pada syahadat yang awal tadi, yang sebatas memahami tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi ketika sudah baiat ya, sebuah thariqah mendapatkan ijazah zikir ya, terutama diawali dengan nafi isbat la ilaha illallah, itu ibaratnya ya sebagai sebuah ikhtiar memasuki pintu ilahiyah, ketuhanan. Sebab tujuan dari zikir nafi isbat la ilaha illallah ya, nah, itu untuk meruntuhkan Tuhan-Tuhan yang kita ciptakan. Ini artinya syahadatnya sudah mulai lebih mendalam. Kalau yang awal tadi kan istilah syahadatnya orang awam, ya yang penting dia menyaksikan bahwa di alam semesta tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu sudah benar ya.
Nah, kemudian para sufi itu menggali kedalaman makna syahadat, sehingga makna asyhadu, aku bersaksi alla ilaha, tidak ada Tuhan, itu lebih digali maknanya, bahwa seringkali manusia itu ya menuhankan selain Allah, gitu. Menuhankan jabatan, menuhankan materi, gitu. Karena materi, jabatan ini sudah mulai mengalahkan ketauhidan kepada Allah. Itu maka digali lagi ya di dalam dirinya, bahwa selama ini banyak sekali orang menuhankan selain Allah. Contoh ya, mencintai jabatan yang berlebihan itu juga bisa menjadi Tuhan. Mencintai harta secara berlebihan itu juga menjadi Tuhan. Mencintai materi berlebihan itu juga bisa menjadi Tuhan. Mencintai anak istri berlebihan itu juga bisa menjadi Tuhan. Ya, ini sudah dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim hatinya tidak boleh mencintai selain Allah. Maka ketika hatinya ada lintasan mencintai Ismail ya, yang sudah mulai masuk ke dalam hatinya, ya Allah menguji, gitu. Nah, ini sebagai sebuah contoh bahwa ya kita ya, khususnya para sufi itu dalam memahami la ilaha illallah itu lebih ke substansi atau menggali kedalaman makna. Ya tidak sebatas itu ya, makna la ilaha illallah itu ibarat pintu masuk untuk mendapatkan mutiara di dalamnya. Nah, termasuk bagaimana meruntuhkan keakuan, keegoan kita, gitu. Terkadang kita ini kan ya menuhankan diri sendiri, merasa hebat, merasa paling top, merasa paling segala-galanya lah. Ini kan menjadikan dirinya sebagai Tuhan, tidak mau menyandarkan kepada Allah. Nah, ini dengan kalimat la ilaha illallah itu diruntuhkan keakuan, keegoan yang tadi merasa hebat, merasa ini, itu diruntuhkan dengan kalimat la ilaha illallah, dengan menggunakan pendekatan sifat ma'ani, 7 sifat ma'ani ya, itu digali substansinya mulai dari kudroh ya, aila kudrota illallah, artinya tidak ada kudroh di dalam diri saya kecuali kudroh Allah. Tidak ada irodah, kehendak dalam diri saya kecuali irodah Allah. La sam'a, tidak ada pendengaran illallah kecuali Allah. La basoro, tidak ada penglihatan kecuali penglihatan Allah. La hayata, tidak ada hidup kecuali Allah, gitu kan. La ilma, tidak ada ilmu, gitu. Ini yang suka menyombongkan ilmunya. Ya, ini di sini diruntuhkan keakuan. Tidak ada ilmu, tidak ada ilmu pengetahuan illallah kecuali dari Allah. Itu la kalama illallah. Lah. Makanya ahli thariqat zikir la ilaha illallah ya dilakukan secara rutin setiap habis sholat ya, atau paling enggak subuh sama maghrib ya. Ada yang hitungannya 100, ada yang hitungannya 165. Ini dalam rangka itu menundukkan keakuan-keakuan Tuhan-Tuhan yang kita ciptakan itu. Sehingga pada puncaknya tadi ya la maujuda illallah, punya itu kesadaran spiritual tertinggi itu ketika mencapai pada tahapan itu ya. Tapi dirasakan secara zauq, bukan sebatas ilmu dan pemahaman ya. Ilmu paham boleh, tapi zauqnya ya harus merasakan itu ya. Nah, terus selanjutnya para sufi tidak berhenti di situ ya, sampai digali makna-makna kedalamannya. Nah, itulah
pentingnya kenapa ya kita ikut sebuah torekoh itu dalam rangka oh iya ternyata yang punya disiplin keilmuan yang mengurusi soal kedalaman makna la ilaha illallah sampai kita menemukan mutiara yang ada di dalamnya, ya itu disiplin ilmunya ya ilmu torekoh ya, yang senantiasa ya memiliki dasar pengetahuannya dari rujukan ilmu-ilmu tasawuf itu ya. Jadi itu makna syahadat yang lebih substantif gitu. Nah, penjelasan Nabi Hud tadi, Nabi Hud sudah ngajak umatnya, cuma umatnya itu ya nggak percaya, bohong, mendustakan. Ya, ayat ini bukan berarti ya hanya sebatas umatnya Nabi Hud. Jangan-jangan kita yang hidup di zaman sekarang ini juga berperilaku seperti umatnya Nabi Hud. Ya, contoh, kita kualitas tauhidnya misalkan masih tauhid awam ya, hanya memahami la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah ya. Ketika ada orang yang mengkaji soal ilmu-ilmu ketuhanan ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para sufi, buktinya banyak orang yang menuduh itu sesat ya kan, itu menyimpang ya, padahal ini adalah mutiara-mutiara di balik kalimat tauhid tadi gitu. Nah, ini kan sama aja mukadzibin, mereka menganggap dusta, padahal para sufi ya rujukannya jelas gitu ya. Dan impactnya ya, para sufi itu ya merasakan kedekatan dengan Allah, bahkan ya hampir posisi kewalian itu ya pasti dijabat oleh para sufi gitu ya, karena mereka yang memiliki ilmu yang terkait untuk membersihkan kotoran-kotoran di dalam dirinya dan bagaimana cara membersihkan tauhid yang diyakininya itu dari segala bentuk syirik ya, baik syirik khafi maupun syirik jali gitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Hud kepada umatnya, bahwa Nabi Hud itu mengajak kepada umatnya ya tadi supaya dia tidak menyekutukan Allah, supaya umatnya tidak menuhankan selain Allah. Apakah umat zaman sekarang masih ada yang menuhankan? Ya masih banyak. Ya dia lesannya membaca kalimat syahadat, KTP-nya Islam. Tapi ketika punya masalah, ya solusinya ke dukun ini kan. Dan di dukun diajari cara-cara yang penuh dengan kesirikan. Gitu. Ini kan sama kayak umatnya Nabi Hud. Gitu. Jadi Ibnu Arabi itu nyindir alus, ya, nyindir alus itu menggunakan Nabi Hud dan umatnya ya sungguhnya umat zaman sekarang ya, atau jangan-jangan diri kita itu masih menuhankan selain Allah. Jangan-jangan kita ini termasuk mukadzibin, orang-orang yang menganggap dusta ajaran para sufi tadi gitu. Wal ikrar bi ahadiyatihi. Jadi yang pertama yang diajarkan oleh Nabi Hud adalah yaitu melepas diri dari minas syirki billah, dari menyekutukan Allah, baik syirik khafi maupun syirik jali. Syirik jali, syirik yang nyata seperti menyembah berhala.
Syirik khafi yaitu syirik yang tersembunyi, ya, tidak secara fisik tidak nampak, ya, tapi itu menyelinap ke dalam lintasan diri seorang hamba. Apa syirik khafi? Yaitu riya. Ya. Riya ini menyelinap ke dalam diri seseorang itu tanpa diketahui dari aspek lahiriahnya. Contoh ini, orang beribadah, ya, nampaknya bagus, oh iya dia ahli ibadah, ahli jamaah, ini sudah bagus. Tapi kita tidak pernah tahu apakah semangat ibadahnya itu sudah lillah karena Allah, atau masih karena ada lintasan biar kelihatan soleh gitu. Oh, biar kelihatan sama tetangga saya ahli ibadah, kan nggak enak dong kalau saya nanti disebut bukan orang ahli ibadah itu. Nggak enak nanti di masjid kan ada atasan. Jadi motivasinya itu masih karena selain Allah, dan itu nggak ada yang tahu motivasi itu yang dimaksud, ya, cara iblis, ya, membisikkan atau menelikung orang yang beribadah itu dengan cara memberikan fata morgana, riak tadi, pamer tadi. Akhirnya selama beribadah bertahun-tahun, ya semua didasari dengan riak. Ya, contoh lain, ingin membantu masjid, pesantren, itu kalau nggak disorot kamera rasanya nggak afdol gitu, ya. Itu. Maka di sini harus bisa memilah, ya. Kalau berkaitan dengan ibadah, janganlah untuk dilakukan dengan cara-cara apa itu diupdate, ya. Kalau kaitannya dengan ibadah, tapi dengan kegiatan sosial atau dengan kegiatan yang sifatnya dakwah, terus hati kita itu sudah bisa menjaga dari riya, yaitu lebih baik. Tapi kalau belum bisa menjaga diri dari riya, yaitu nanti ibadahnya hanya capek saja. Gitu. Nah, jadi artinya minasyirki, ya, terlepas dari syirik, itu ajaran dari nabi-nabi sampai sekarang. Maka Rasulullah SAW sudah mengingatkan, aku, kata Rasul, aku itu paling takut sesuatu menimpa umatku, ya, yaitu apabila umatku ini terkena syirik khafi. Apa itu ya Rasul syirik khafi? Yaitu riya. Itu. Lah, fenomena orang yang semangat ibadah tinggi tapi tidak didasari dengan ilmu tasawuf, itu dipastikan banyak terjebak dengan riya. Kelihatannya lahiriahnya soleh, tapi lintasan motivasinya itu banyak, ya, dipengaruhi atau ditelikung oleh iblis ketika di tengah jalan. Akhirnya dimunculkan riya demi riya. Untuk apa? Ya, untuk menyemangati dia supaya beribadah. Maka kalau orang yang sudah paham tauhid, ya ini harus disirnakan. Lintasan-lintasan riya ini harus dihilangkan. Ibadah, ya, mukhlisina lahuddin, semata-mata karena Allah. Itu. Maka kita kalau ingin ibadahnya itu ikhlas, ya niatkan ibadah semata-mata karena Allah, bukan karena makhluk. Ya, yang kedua, wal ikrar bi ahadiyatihi, yaitu memiliki pengakuan, ikrar tentang keesaan Allah. Jadi setelah memahami kalimat syahadat baik secara syariat, ya, la asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian sampai digali maknanya,
sampai kedalamannya sampai mendapatkan mutiara, ya, sampai pada akhirnya memiliki kesadaran la maujuda illallah itu. Nah, itu berarti ikrar bi ahadiyati, ternyata wujud di alam semesta ini ya esa, karena Allah yang mengadakan dan menciptakan semua wujud di alam semesta. Maka ketika melihat apapun selalu hatinya terkoneksi, memandang dan mengembalikan kepada Allah. Nah, inilah makna tauhid yang sesungguhnya, ya. Jadi wal ikrar bi ahadiyah ini penting. Ada sebuah ikrar, pengakuan tentang keesaan Allah, ya. Lama alima alaihissalam, tatkala mengetahui siapa Nabi Hud alaihissalam, Allah, sesungguhnya Allah subhanahu maha suci Allah, sayukifu ibadahu, akan berhenti, ya, siapa Allah ibadah pada hambanya, baina yadai, di antara hadapannya, wa yas'aluhum, dan dia akan bertanya kepada mereka, amma huwa, dari sesuatu, wa bermulama, ya, itu alimun, mengetahui bihi, dengannya, liqamatil hujjati, untuk menegakkan argumentasi hujjah, lahum, kepada mereka, au alahim, atau atas mereka, hatta yu'addiya, sehingga datang siapa kullu syahidin, setiap orang yang menyaksikan syahadatahu, yaitu kesaksiannya itu, ya. Jadi maksudnya bahwa ikrar bi ahadiyatihi, ya, sampai muncul kesadaran bahwa dia meyakini, ya, aila maujuda illallah, itu kan prosesnya panjang, tidak bisa ujuk-ujuk. Itu. Nah, kalau sudah paham ikrar bi ahadiyatihi, tentu harus dibarengi dengan argumentasi, hujah ilmiah. Untuk apa? Ya, supaya bisa memperkokoh keyakinan kita. Sumber nas Al-Qur'annya mana, hadisnya mana, dalil aklinya mana. Ini penting karena liqomatil hujjah, untuk memperkuat argumentasi. Kalau argumentasi kuat, dalil Qur'annya jelas, hadisnya jelas, maka di dalam mengamalkan kita juga punya trust, keyakinan atau believing, ya, keyakinan itu yang tidak bisa mudah terombang-ambing gitu. Lah, targetnya adalah hatta yu'addiya kullu syahidin syahadatu. Targetnya adalah setiap orang yang membaca syahadat itu menyadari tentang makna syahadatnya. Jadi tidak sebatas terhenti pada makna syariat tadi, tidak ada Tuhan selain Allah, tapi digali kedalaman maknanya sampai akhirnya ketika dia membaca kalimat syahadat bisa menyaksikan apa yang dilihat kembali kepada Allah. Itu makna syahadat yang hakiki. Kalimatnya sudah syahadat tapi masih bingung Allah di mana gitu. Nah, ini namanya orang yang terhijab, tertutup mata hatinya gitu. Waqad warada, dan sungguh telah berlaku, ya, annal muadzina, ya, sesungguhnya orang yang azan, ya, yashhadu, ya, mengucapkan syahadat, ya. Muadzin ini kan setiap 5 waktu, ya, hampir di daerah, ya, Jawa atau daerah-daerah yang mayoritas muslim itu, mulai dari masjid, musola sampai musola yang terkecil itu semua pakai toa, ya, mengumandangkan adzan.
Nah, di dalam adzan ada kalimat syahadat. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu. Ya, seharusnya yang adzan itu bisa menikmati ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Kalau seorang salik, para sufi, aku bersaksi bahwa tidak ada wujud di alam semesta kecuali ya wujud yang diadakan dan yang diciptakan oleh Allah. Itu. Ya, sebaliknya yang mendengar juga sama, kan harus jawabnya sama. Ya, asyhadu alla ilaha illallah. Akhirnya diingatkan kembali. Oh iya, kita diingatkan untuk bersyahadat, menyaksikan bahwa apa yang kita saksikan kembali kepada Allah. Itu. Jadi azan sendiri itu kalau dipahami secara substansi, baik yang azan ketika membaca asyhadu itu sesungguhnya harus muncul kesadaran tentang syahadahnya, tentang kesaksiannya itu. Begitu gue yang mendengar, dia akan menjawab asyhadu alla ilaha illallah. Itu dengan makna substansi tadi. Itu. Ya kadang orang yang azan hanya sebatas azan ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah, nggak inget maknanya, nggak inget artinya lah, paling nggak minimal artinya lah gitu. Ingat artinya itu apa. Teristimewa kalau bisa menggali maknanya. Gitu. Jadi yang azan bisa memiliki kesadaran, begitu juga yang mendengarkan juga memiliki kesadaran tentang makna syahadat tauhid tadi. Ya. Jadi yasyhadu lahu madda sautihi, selama ya dia berkumandang min rotabin wa yabisin wa kullu man sami'ahu, dan setiap orang yang mendengarkan wa kullu man sami'ahu, dan setiap orang yang mendengarkan. Kan jarang orang yang mendengarkan azan ketika takbir itu azan dimaknai, dipahami, dinikmati makna substansinya. Allahu akbar, Allahu akbar itu. Allah maha besar, berarti selain Allah kecil. Apapun di dunia alam semesta ini semua kecil. Asyhadu alla ilaha illallah, punya kesadaran baru. Oh, tidak ada yang aku saksikan kecuali ya la maujuda illallah. Itu akan terasa indah. Yang azan punya kesadaran, wa kullu man sami'ahu, dan setiap orang yang mendengarkan juga ikut memahami makna substansi dari azan itu. Walihada, dan karena ini yudabbiru syaitan. Karena ini setan ini mengatur indal adzan, ketika adzan. Jadi ketika kalimat adzan ini dikumandangkan, setan itu kepanasan. Makanya dia mengatur. Mengaturnya bagaimana? Bagaimana supaya umat manusia ini ya berpaling dari Allah. Atau dengan kata lain, dia mendengar adzan tapi hatinya ditutup, telinganya ditutup, sehingga ketika ada kalimat adzan tidak bisa meresapi, menghayati makna di balik adzan itu. Ya, karena di sini ada peran setan, walihada yudabbiru syaitan. Itu maka yang adzan kadang kalau tidak punya kesadaran ya pasti kesadarannya itu akan ditarik oleh setan kepada sesuatu yang menjadi concernnya. Akhirnya dia tidak memahami makna-makna yang diucapkan. Itu adzan, pikirannya melayang, ya kan? Nah ini, ketika pikiran melayang, inilah yang disebut oleh Ibnu Arabi yudabbiru syaitan. Setan memainkan peran untuk memalingkan
supaya hamba ini ya tidak memahami makna dibalik adzan itu. Ini ada peran setan. Walahu khususun, dan baginya khusus itu maknanya kentut ya. Wa fi riwayatin walahu durot, dan baginya juga itu maksudnya ya kadangkala ya ada godaan udah wudu tiba-tiba kentut itu. Ini kan mau wudu lagi berat gitu kan. Nah ini kadang setan punya cara seperti itu untuk mengganggu supaya manusia itu berpaling dari Allah. Nah ini harus kita sadari gitu, bahwa ada setan yang menyelinap di dalam diri kita yang selalu mengajak berpaling dari Allah. Wadzalika hatta la yasma'a nida'al muda'in, karena dia dipalingkan konsentrasinya hatta la yasma', sehingga dia tidak mendengar nida'al muadzin, panggilannya para muadzin gitu. Maka kalau ada azan disuruh berhenti bukan berarti sebatas berhenti menghormati, tapi dengarkan, nikmati makna-makna di balik azan itu. Jangan sebatas berhenti tapi tetap melakukan aktivitas, tapi berhenti akal pikir kita menikmati makna-makna di balik kalimat azan. Nah ini setan nggak bisa nembus. Tapi kalau tidak, ya akan ketutup, konsentrasi kita akan dipalingkan pada sesuatu yang lain, sehingga adzan ya nggak mempengaruhi kita. Begitu juga yang adzan pun juga bisa dipalingkan oleh setan, dibuang ditarik konsentrasinya kepada masalah yang sedang dihadapi. Dia mengucapkan kalimat-kalimat adzan ya sebatas ucapan lahiriah itu. Nah, ini perlu kita waspadai ya, bahwa menurut Ibnu Arabi ya setan tetap bermain gitu. Untuk apa? Untuk memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta la yasma'a, sehingga tidak mendengar siapa man nida al muadzin, undangannya orang yang adzan bisyahadah, dengan penyaksian gitu. Sampai memahami ya Allah, menikmati kalimat asyhadu alla ilaha illallah gitu. Ini harus dinikmati maknanya. Bagi orang yang belajar ilmu hakikat itu akan terasa nikmat kalau ketika kalimat syahadat diucapkan kita bisa merespon dengan pemahaman hakikat gitu. Sehingga kesaksian itu semakin kokoh. Fayalzamuhu, maka wajib baginya ayasyhadalahu, untuk menyaksikan lahu baginya, fayakunu, maka ada bitilka syahadati, dengan syahadat tersebut, lahu baginya min jumlatiman, termasuk kelompok orang yas'a yang berusaha fi sa'adatil masyhud, yaitu dalam kebahagiaan melihat objek yang disaksikan itu. Akhirnya punya kesadaran spiritual. Ketika melihat apa yang dilihat, hatinya terkoneksi memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan cukup dahsyat dan indah. Wawa, dan bermula setan aduun, itu musuh mahdun yang murni. Jadi setan itu musuh bersama. Cuma kita kan kadang telat, bahwa setan itu ada di dalam diri kita ini kan suka telat. Dia selalu berusaha memalingkan kita. Nah, di sini Ibnu Arabi menjelaskan wa huwa aduun mahdun. Dia musuh yang nyata, musuh yang murni. Tujuan setan tidak ada lain hanya memalingkan kita dari Allah. Laisa lahu ilaina, dan dia tidak bakalan menolong kita, tuh enggak. Dia justru tugasnya itu menyesatkan kita. Ya. Laisa lahu ilaina khairun, dan tidak ada baginya kebaikan albatata sama sekali. La'anallah, ya semoga melaknat siapa Allah hu, kepada setan itu. Nah ini harus disadari, dan iblis, setan ini sudah bersumpah
wallahi demi Allah la uhwiyannakum asmain, sungguh aku akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam, illa ibadakallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang telah dibersihkan batiniahnya. Ini kan sumpah yang sampai kiamat gitu. Lah kita anak Adam tidak pernah menyadari ini, bahwa iblis atau setan ini sudah bersumpah akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam. Jadi, maka dengan mengkaji kitab Ibnu Arabi ini sesungguhnya membuka kesadaran kita tentang musuh yang nyata di dalam diri kita, yaitu iblis atau setan. Iblis atau setan masuk ke dalam diri kita, yajri majrad dam, dia masuk melalui aliran darah gitu. Ini kan sulit untuk bisa melepaskan diri dari setan ini. Makanya kalau donor darah ya, kalau ketemu orang yang ahli maksiat itu pasti dampaknya nggak bagus gitu. Karena darahnya itu darah mengalir, darah negatif yang didominasi oleh mungkin setan-setan senior. Kalau dapat donor darah orang-orang soleh itu bagus, pasti ada manfaat secara rohani pada diri kita. Maka harus diingat kalau donor darah jangan sembarang donor darah, tapi lihat paling nggak dari keluarga kita, paling tidak kita melihat darah yang akan dimasukkan itu ya darah orang soleh atau orang baik lah, bukan darahnya orang yang ahli maksiat, karena berbahaya, karena bisa menggelapkan ya seluruh akal pikiran kita, hati kita bisa menjadi gelap. Wa idza kanal adu, dan apabila ada sepalah tu musuh, labudda wajib ayyashhada laka bima asyhadtahu bihi ala nafsika fa akhra ayyashhada laka wa walika wa habibika. Jadi di sini kalau sudah jelas musuhnya itu jelas, maka fa'ahra, maka harus hati-hati ya, ayyashhada laka, untuk ya bersyahadat menyaksikan laka bagimu, walika wahabibika, dan kepada kasihmu, waman huwa ala dinika, dan orang yang ada pada agamamu, wa milatika, ya, dan agama, wa akhra, dan hati-hati antasyhadahu, supaya kamu bersyahadat anta dirimu fidari dunia, sejak di dunia, ala nafsika, dalam dirimu, bil wahdaniyah, dengan keesaan, wal iman, dan iman. Jadi Ibnu Arabi akhirnya memberikan pengingat ya, kita disuruh hati-hati untuk senantiasa ya bisa memahami makna syahadat secara substansi, menyaksikan Allah ya fit dari dunia, sejak di dunia ya, bil wahdaniyati, dengan meyakini bahwa tidak ada wujud selain Allah, yaitu keyakinan yang esa, wal iman, dan didasari dengan keimanan ya. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan ya, pagi ini dapat memberikan pencerahan kepada kita, sehingga kita dapat memahami makna syahadat secara substansi ya, bukan sebatas syahadat yang di lisan, apalagi syahadat yang tidak dipahami maknanya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.